B. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, kita akan mempelajari jadi selamat pagi. Kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negaranya. Contoh, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor pendorong untuk mengadakan kerjasama: perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, adanya perbedaan teknologi. Kita tahu di dunia ini jarang negara yang memiliki sumber daya alam lengkap. Diperlukan adanya perdagangan internasional untuk memenuhinya. Contoh, Kota Malang merupakan penghasil apel terbesar di Indonesia. Tetapi karena masyarakat menyukai apel impor, maka dilakukan impor dari Amerika dan Australia. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya produksinya. Negara yang memiliki teknologi yang maju cenderung dapat menjual dengan harga yang lebih murah. Sekarang kita pelajari faktor penghambat. Faktor penghambat kerjasama ASEAN ada 4 faktor penghambat kerjasama di ASEAN, yaitu 1. Perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Tetapi ada perbedaan ideologi di antara negara-negara anggota ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negara maupun antar negara dapat mengganggu stabilitas suatu negara, sehingga akan menghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. 3. Kebijaksanaan protektif suatu negara yang menerapkan kebijakan protektif bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misal, suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian karena mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negerinya. Dampak kebijakan protektif ini juga mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Tetapi dalam kerjasama antar negara, setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menjadi salah satu penghambat kerjasama yang harmonis. 2. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh, bentuk kerjasama pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN yang disebut ATA atau ASEAN Tourism Agreement. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan ditujukan untuk
energi, mineral, tambang, dan sebagainya. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota ASEAN dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Contoh bentuk kerjasama ASEAN Industrial Cooperation atau AICO, pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kerjasama di berbagai faktor dan komoditi seperti energi, mineral, tambang, dan sebagainya. Kerjasama ASEAN, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Contoh bentuk kerjasama ASEAN Industrial Cooperation atau AICO, pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kerjasama di berbagai sektor komoditi seperti energi, mineral, tambang, dan sebagainya. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara agar dapat memiliki kemampuan daya saing secara internasional. Contoh bentuk kerjasama: penawaran beasiswa pendidikan antar anggota ASEAN, ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT, Olimpiade Pendidikan bertaraf regional Asia Tenggara. Tugas: sebutkan faktor pendorong kerjasama ASEAN. 2. Sebutkan faktor penghambat kerjasama. 3. Sebutkan dan jelaskan kerjasama ASEAN.